Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan acara bincang-bincang kita pada episode kedua. Bintang tamu kita hari ini ada Bapak Aldi Masaputra, Ibu Ade Sulianti, Mukul Febriana, dan Ratna Wijayanti. Nah, hari ini kita akan membahas tentang recording proses. Baiklah, sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Aldi Mas, apa sih akun itu? Di sini, akun adalah tempat di mana pengaruh dari suatu transaksi keuangan akan dicatat. Dan akun juga merupakan tempat mencatat bertambahnya dan berkurangnya suatu pos aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau biaya. Dan akun juga dikelompokkan menjadi 5. Ada aset, liabilitas, ekuitas, revenue, dan expense. Nah, pada pencatatan akun itu kan debit kreditnya jumlahnya harus sama. Mengapa sih jumlah kredit dan debit itu harus sama? Di dalam akuntansi itu ada sistem double entry. Jadi, sistem itu artinya sistem pembukaan berpasangan. Yang artinya, setiap terjadi transaksi dan transaksi itu dicatat, maka setidaknya satu akun didebitkan dan satu akun lagi dikreditkan. Dan jumlah pada sisi debit harus selalu sama dengan jumlah pada sisi kredit. Maka dari itu selalu akunnya 0. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Ade. Di dalam akuntansi itu kan ada 5 jenis laporan keuangan, salah satunya laporan laba rugi. Menurut Ibu Ade, laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi adalah laporan yang pertama kali dibuat oleh perusahaan yang sudah beroperasi dan fungsinya untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian atau keuntungan dalam satu periode. Baiklah, dari yang Ibu Ade bilang tadi, mengapa laporan laba rugi itu adalah laporan yang pertama kali dibuat? Karena laba atau rugi bersih harus dihitung dan dilaporkan kepada pemilik modal sebelum laporan keuangan lainnya dapat dilaksanakan. Kemudian, untuk menentukan modal akhir yang akan digunakan pada periode selanjutnya, yaitu sebagai modal awal. Baik, bagaimana sih cara kita menentukan laba rugi itu? Cara menentukan laba rugi dapat kita tentukan dengan pendapatan dikurang dengan beban. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada laporan posisi keuangan. Saya akan bertanya kepada Ibu Nuko, apa fungsi dari laporan posisi keuangan itu? Baik, fungsi laporan posisi keuangan yaitu untuk menunjukkan kondisi, posisi, dan informasi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Secara keseluruhan ada 3 elemen yang dimiliki oleh neraca, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Jika kita kembali ke pemahaman dasar akuntansi, maka bisa kita simpulkan bahwa laporan neraca ini sangat berhubungan dengan rumus dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang ditambah dengan modal. Oke, baiklah. Sekarang kita akan bertanya kepada Ibu Ratna. Ibu Ratna, apa sih siklus akuntansi itu? Bagaimana siklus akuntansi itu? Siklus akuntansi adalah cara kita mencatat dari mulai identifikasi sampai kita melaporkan laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang untuk kepentingan bisnis seperti pihak internal dan eksternal. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pencatatan, terdapat beberapa kegiatan yang harus kita lakukan, yaitu seperti identifikasi. Kita perlu mengidentifikasi bukti transaksi tersebut untuk membedakan apakah sah atau tidaknya bukti transaksi keuangan ataupun transaksi non-keuangan dari bukti transaksi tersebut. Karena kita hanya mencatat bukti transaksi keuangan saja. Lalu setelah kita menentukan bukti transaksi tersebut, bila dia termasuk bukti transaksi keuangan,
kita akan mencatatnya ke dalam jurnal untuk pertama kali. Jurnal ini memiliki beberapa keuntungan ataupun kegunaan bagi laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk mengungkapkan secara penuh, lengkap ataupun penuh pengaruh dari suatu transaksi. Yang kedua, memberikan suatu pencatatan secara kronologis. Karena dapat dikatakan secara kronologis, kita mencatat setiap bukti transaksi itu, setiap transaksinya setelah terjadi. Sehingga memudahkan kita untuk menganalisis bukti transaksi tersebut. Yang ketiga yaitu untuk mencegah terjadinya kesalahan, karena pada saat penjurnalan, posisi debit dan kredit harus selalu sama. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Aldimas, karena dalam pencatatan akuntansi ini kita menggunakan sistem buku berpasangan atau double entry system. Lalu, proses pencatatan yang kedua yaitu kita melakukan posting ke dalam buku besarnya masing-masing, yaitu memposting informasi dari jurnal ke dalam buku besarnya masing-masing. Setelah kita memposting itu, pada setiap akhir periode kita akan melakukan penjumlahan dari setiap akun-akun tersebut. Dari total akun pada akhir periode, kita akan memindahkannya ke dalam neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar akun yang berisi akun-akun dengan saldonya masing-masing. Baiklah. Baik, Ibu. Ya, dari penjelasan yang Ibu Ratna berikan, bisakah Ibu Ratna memberikan contoh siklus akuntansi itu? Contohnya seperti kita mulai dari contoh penjurnalan ataupun mengidentifikasi bukti transaksi. Yang mudahnya adalah kita contohkan seperti pembelian perlengkapan. Kita misalkan perusahaan fotokopi kita ini atau usaha fotokopi kita membeli sebuah perlengkapan sebesar 500.000. Maka kita harus mencatatnya ke dalam jurnal terlebih dahulu dengan akun sublist atau perlengkapan kepada cash atau account payable. Misalnya kita anggap saja kita membeli secara tunai, maka kita akan mencatatnya dengan sublist pada account payable, pada cash. Maaf, pada cash. Karena cash kita berkurang dan sublist kita akan bertambah. Setelah itu, kita akan mempostingnya ke dalam buku besar. Nah, nanti setiap akhir periode itu, kita akan menjumlahkan berapa saldo kas kita, berapa saldo akun saldo sublist kita. Setelah kita jurnal ataupun kita jumlahkan, kita akan memindahkannya ke dalam buku neraca saldo. Kita harus memisahkan antara cash dengan sublist berapa saldonya masing-masing. Baik, kita tutup acara bincang-bincang kita pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nado. Sama-sama.